Sistem pernapasan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian bernafas. Yang kedua, menjelaskan organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut pada manusia. Setiap saat manusia menghirup udara dan menghembuskan udara. Tahukah kalian apa fungsi udara bagi manusia? Apakah semua jenis gas yang terdapat di udara diperlukan oleh manusia? Bagaimanakah mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh manusia? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita pelajari materi sistem pernafasan dengan penuh semangat. Bernafas adalah proses menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian buka buku paket pada halaman 48. Organ pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Yang kedua, hidung memiliki kelenjar lendir yang berfungsi mengatur kelembaban udara. Oleh sebab itu, sebaiknya bernafas melalui hidung, bukan lewat mulut. Dan hidung sebaiknya selalu bersih dan rambut hidung tidak dipotong. Organ pernafasan yang kedua yaitu saluran pernafasan yang meliputi trakea, bronkus, dan bronkeolus. Fungsinya untuk mengalirkan udara pernafasan dari hidung ke paru-paru. Di ujung frontal trakea terdapat tekak yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernafasan. Di laring terdapat pita suara sehingga kita dapat bersuara. Kemudian saluran pernapasan tersusun dari cincin-cincin tulang rawan sehingga saluran pernapasan akan selalu terbuka. Dalam saluran juga terdapat silia yang sangat peka terhadap benda asing yang memasukinya. Biasanya kita akan batuk, tersedat, dan bersin jika benda asing masuk ke saluran pernapasan. Organ pernafasan yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dilindungi selaput pembungkus yang disebut pleura. Paru-paru memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola yang disebut alveolus. Alveolus inilah
tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dikeluarkan agar tidak meracuni sel-sel tubuh. Setiap menit, paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml gas oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml ksat atau gas karbon dioksida. Selanjutnya, mekanisme pernapasan. Secara normal, pernapasan merupakan kerjasama antar tulang dada dan otot dada, diafragma, serta otot perut. Bernafas terdiri dari dua fase. Fase pertama, fase inspirasi, yaitu proses masuknya udara sampai ke paru-paru. Fase kedua, fase ekspirasi, yang merupakan proses keluarnya udara dari paru-paru. Mekanisme pernapasan ada dua macam. Yang pertama, pernapasan dada, dan yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan dada membesarkan dan mengecilkan dada saat bernafas. Pernapasan perut membesarkan dan mengecilkan perut saat bernafas. Coba perhatikan gambar. Pernafasan dada terjadi pada fase inspirasi karena adanya kontraksi antar tulang rusuk yang menyebabkan tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan tekanan udara di dalam paru-paru mengecil, yang menyebabkan udara yang ada di luar masuk ke paru-paru. Sebaliknya, proses ekspirasi terjadi karena relaksasi otot dada dan diafragma yang menyebabkan rongga dada mengecil atau kembali normal, sehingga paru-paru kembali normal dan tekanan udara di dalam paru-paru besar, sehingga udara di dalam paru-paru akan terdesak keluar. Pada proses pernafasan perut, fase inspirasi terjadi karena otot diafragma berkontraksi, sehingga diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Akibatnya udara akan masuk ke paru-paru. Fase ekspirasi, otot diafragma berelaksasi, otot perut berkontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada. Volume rongga dada mengecil. Akibatnya udara yang ada di dalam paru-paru akan keluar. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Selanjutnya, kerjakanlah tugas berikut ini. Nomor 1, sebutkan pengertian bernafas. Nomor 2, jelaskan organ penyusun sistem pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Dan yang ketiga, jelaskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernafasan manusia. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.